Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Syarifah Wardah Al-Firdausi MPhil selaku pembimbing mata kuliah Bahasa Jawa dan teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah karena kita diberikan kesehatan dan nikmat yang tak terhingga. Dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Mengetahui asal-usul penduduk di suatu pulau merupakan hal yang sangat penting. Dengan begitu, kita bisa mengetahui latar belakang, mentalitas, dan budayanya. Indonesia memiliki banyak pulau. Tentunya penduduk yang ada di Indonesia pastinya juga beragam. Tak lain adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa adalah sebuah pulau di Indonesia dan merupakan pulau terluas ke-13 di dunia, dengan jumlah penduduk sekitar hampir 160 juta jiwa. Pulau ini pulau berpenduduk terbanyak di dunia dan merupakan salah satu tempat terpadat di dunia. Jawa adalah pulau yang relatif muda dan sebagian besar terbentuk dari aktivitas vulkanik. Deretan gunung-gunung berapi membentuk jajaran yang terbentang dari timur hingga barat pulau ini. Banyak kisah sejarah Indonesia yang berlangsung di pulau ini. Dahulu, Jawa adalah pusat beberapa kerajaan Hindu-Buddha, Kesultanan Islam, pemerintahan kolonial Hindia Belanda, serta pusat pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pulau ini berdampak besar terhadap kehidupan sosial, politik, dan ekonomi Indonesia. Nah, dari sekian banyak istimewanya Pulau Jawa ini, bagaimana sih asal-usul adanya manusia di Pulau Jawa ini, dan bagaimana bisa akhirnya ditemukan sebuah Pulau Jawa ini? Hanya untuk mengurai asal-usul penduduk suatu pulau saja, kita seringkali tidak mampu mengungkap secara tuntas karena keterbatasan data sejarah. Untuk menelusuri asal-usulnya bukanlah perkara yang gampang, ada banyak pendapat dan teori. Maka dari itu, pada video kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Deva Nurul Lailia, Ahmad Taqiyuddin Hidayah, Nida Afifah, dan Muhammad Fuad Hidayat akan mempresentasikan tentang asal-usul penduduk Jawa dan Pulau Jawa. Baik, langsung saja kepada Mbak Deva Nurul Lailia dan teman-teman, saya persilahkan. Asal-usul Pulau Jawa. Dalam Kronik Sangsekerta disebutkan bahwa ada pulau bernama Yawadwip atau Yawadwipa. Tempat bernama Yawadwip tersebut disebutkan dalam epik dari India berjudul Ramayana. Dalam epik tersebut dikisahkan bahwa Sugriwa, Panglima Wanara atau manusia kera dari pasukan Sri Rama, mengirimkan utusannya ke Yawadwip atau yang biasa kita kenal dengan Pulau Jawa untuk mencari Dewi Sinta. Yawa berarti jelai atau biji-bijian. Yawa adalah tanaman penghasil bahan makanan seperti padi yang dalam bahasa Indonesia biasa kita kenal dengan nama jewawut, atau dalam bahasa ilmiahnya adalah Setaria italica. Dwipa berarti pulau. Selain dari India, ada juga pendapat bahwa kata Jawa berasal dari akar kata dalam bahasa Proto-Austronesia, yaitu awa atau yawa yang mirip dengan kata awai atau Hawaii yang berarti rumah. Versi lain berasal dari karya Ptolemy bernama Geographia yang dibuat sekitar tahun 150 Masehi di Kekaisaran Romawi. Disebutkan bahwa ada pulau yang bernama Labadiu atau Jabadiu dalam karya tersebut. Labadiu berarti kaya akan emas. Di ujung barat pulau ini disebutkan ada pulau perak bernama Agria. Nama ini mengindikasikan Jawa yang kemungkinan berasal dari nama Hindu Jawa, yaitu Jawa Dwipa. Dari negeri Tiongkok, berita tahunan dari Shangsu dan Liangsu menyebut Jawa sebagai Sipo pada abad ke-5 Masehi. Healing pada tahun 640-818 Masehi, lalu menyebutnya Sipo lagi pada masa dinasti Yuan tahun 1271 sampai 1368. Setelah itu mereka mulai menyebut Pulau Jawa dengan sebutan Zawa. Menurut catatan Mahuan Ying Yai Senglan,
Dikatakan bahwa orang Cina menyebut Pulau Jawa dengan nama Jawa. Lalu dari Rusia, Afnasij Nikitin, seorang pedagang dari Tver yang melakukan perjalanan ke India pada tahun 1466, dia mendeskripsikan tanah Jawa dalam buku hariannya dengan sebutan Sabait atau Sabaite. Kata Saba berasal dari bahasa Jawa Kawi yang artinya pertemuan atau rapat. Saat ini, penyebaran penduduk Pulau Jawa sudah tersebar di seluruh Nusantara. Namun, ada beberapa orang loh yang belum mengetahui asal-usul munculnya penduduk Pulau Jawa. Apakah penduduk asli Jawa saat itu dari nenek moyang suku Jawa atau bahkan dari pendatang? Nah, beberapa akan dijelaskan teori asal-usul penduduk Pulau Jawa menurut beberapa teori yang kami dapatkan. Pertama, menurut arkeolog, teori mengenai asal-usul suku Jawa pertama kali dikemukakan oleh para arkeolog. Mereka meyakini bahwa nenek moyang suku Jawa adalah penduduk asli pribumi yang tinggal jutaan tahun yang lalu di Pulau Jawa. Berdasarkan berbagai penelitian, arkeolog menemukan beberapa fosil manusia purba yang dipercaya sebagai asal-usul suku Jawa, seperti Pithecanthropus erectus dan Homo erectus. Fosil tersebut dilakukan tes DNA dengan suku Jawa pada masa kini. Hasil DNA tersebut menyatakan tidak ada perbedaan yang jauh antara satu dengan yang lain. Hal ini akhirnya dipercayai oleh ahli arkeolog sebagai asal-usul keberadaan suku Jawa. Nah, yang kedua, menurut sejarawan, berbeda dengan kesimpulan dari arkeolog, sejarawan meyakini bahwa asal-usul suku Jawa berasal dari orang-orang Yunani di negara Cina. Sejarawan asal Belanda mengungkapkan penelitiannya pada tahun 1899. Dia menyebutkan bahwa bahasa daerah di Indonesia mirip satu sama lain. Kemudian, ia menarik kesimpulan jika bahasa tersebut berasal dari akar rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Hal itu yang meyakini sejarawan sebagai asal-usul terbentuknya suku Jawa. Nah, yang ketiga, ada dari tulisan kuno India. Ada juga sebuah tulisan kuno yang berasal dari India menyebutkan jika beberapa pulau di Nusantara, termasuk juga Pulau Nusa Kendang, sebutan Pulau Jawa pada saat itu adalah tanah yang menyatu dengan daratan Asia dan Australia. Adapun dalam tulisan tersebut disebutkan pula bahwa seorang pengembara bernama Aji Saka adalah orang yang pertama kali menginjakan kaki di daratan Jawa ini. Ia menetap bersama beberapa orang pengawalnya dan menjadikan mereka sebagai nenek moyang orang dari suku Jawa. Menurut Babat Jawa kuno, asal-usul nenek moyang suku Jawa juga disebutkan bahwa seorang pangeran dari kerajaan Kling bersama para pengikutnya yang tersisih akibat perebutan kekuasaan membuka lahan baru di sebuah pulau terpencil dan masih belum berpenghuni. Mereka hidup menetap dan berkoloni, membentuk sebuah kerajaan baru di sana dan membangun peradabannya sendiri. Kerajaan tersebut pada masa selanjutnya Java Cekuara. Di sebelah kanan ini ada contoh gambar dari naskah Babat Tanah Jawa. Pada poin 5 ada serat kuno Keraton Malang. Dalam surat itu disebutkan bahwa asal-usul orang Jawa dimulai ketika Raja Rum, raja dari Kesultanan Turki pada 450 tahun sesudah Masehi, mengirim rakyatnya untuk membuka lahan di pulau kekuasaannya yang masih belum berpenghuni. Para rakyat yang dikirim merasa sangat senang karena menemukan pulau yang dikirim merasa sangat senang karena menemukan pulau yang sangat subur. Tanaman mudah hidup dan bahan pangan mudah ditemukan. Salah satu tanaman yang banyak tumbuh liar di pulau ini adalah tanaman jawi. Oleh orang-orang yang datang, nama tanaman ini kemudian dijadikan nama pulau tersebut, Pulau Jawi. Sebelah kanannya ada sebuah contoh serat Jaya Lengkara ulang ya. Baik, pada poin 6 ini ada nama kitab Jojobhojo
Menurut keterangan yang didapat dalam kitab Jojophojo, sebagian tanah Jawa tadinya adalah sebuah pulau kosong yang angker dan sangar, di mana sama sekali belum ada penduduk manusianya. Menurut sejarah yang berdasarkan atas pendidikan, bahwa antara 2000 tahun yang telah lampau, di pulau ini sudah ada penduduk aslinya. Hanya pikiran mereka belum terbuka, hingga masih merupakan orang purba yang belum mengerti tata susila, belum mengerti caranya membuat rumah, dan belum mempunyai tempat tinggal yang tetap. Mereka masih menggunakan batu yang dipertajam guna senjata untuk berburu maupun untuk berkelahi, atau yang di dalam kitab Jojophojo dikatakan zaman Kukilo. Nah, ini sebelah kanan contoh kitab Jojophojo. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mempresentasikan dan memaparkan asal-usul Pulau Jawa dan manusia Jawa. Namun sebelum itu kami juga mempunyai cuplikan video yang juga membahas tentang misteri Jawa kuno, yang mungkin kita bisa sekedar mengetahui bagaimana gambaran isi asal-usul Pulau Jawa menurut Lontar Tantu Panggelaran. Lontar Tantu Panggelaran merupakan sebuah karya sastra yang ditulis oleh Empu pada zaman Jawa kuno dulu. Dan berikut adalah videonya. Pulau Jawa masih kosong dan tak berpenghuni. Belum ada manusia di sana. Pulau Jawa sering mengalami goncangan. Tidak diceritakan apa penyebabnya. Namun hal ini membuat para dewa resah. Suasana di Pulau Jawa ini membuat Bathara atau Dewa Jagat Pramana mengambil sikap. Bersama Bathari Parameswari, beliau mencipta Gunung Dieng. Prosesnya cukup lama, namun itu belum cukup. Selanjutnya, Bathara Guru memimpin musyawarah para dewa, termasuk di dalamnya para bidadari dan bahkan kaum genderuwo. Semuanya menyembah dan bersila menghadap Bathara Guru. Pada pertemuan itu, Bathara Guru memerintahkan semua yang hadir di situ untuk memindahkan Sang Hyang Mahameru atau Gunung Mahameru yang berada di Jambudwipa atau India ke Pulau Jawa. Tujuannya agar Pulau Jawa tidak bergoyang-goyang lagi. Tidak ada yang menolak perintah itu. Mereka pergi ke Jambudwipa dan menyaksikan bagaimana Gunung Mahameru luar biasa besar dan tingginya 100.000 yojana. Tidak semuanya dipindahkan karena saking besarnya. Para dewa hanya memindahkan setengahnya saja hingga bagian puncak. Bathara Wisnu menjelma menjadi ular raksasa sebagai tali. Bathara Brahma menjelma menjadi kura-kura raksasa sebagai alas Mahameru. Dan saat puncak gunung ditarik, keluarlah ledakan besar dan api yang membara. Kerja besar yang dilakukan para dewa dilakukan sembari puja-puji, sementara Bathara Bayu yang memiliki kekuatan besar naik ke punggung kura-kura raksasa sambil memegangi Mahameru. Kepindahan ini membuat Mahameru seperti berjalan-jalan karena segenap para dewa tidak kasat mata. Baik, dalam video tadi juga diterangkan bahwa bisa ditarik analisa bahwa Lontar Tantu Panggelaran adalah suatu siratan bagaimana ajaran Hindu-Buddha yang datang dari India ke tanah Jawa kuno mengalami Jawaisasi agar bisa diterima masyarakat Jawa kuno secara luas. Jawaisasi Hindu dan Buddha ini diduga karena sejak kedatangannya, Pulau Jawa sebenarnya sudah memiliki peradaban yang cukup maju dan memiliki pemahaman spiritual yang sudah tinggi. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah dalam penyampaian, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.